Episode 365. Ya, Jensen hanya sedikit terluka hatinya sekarang, tetapi dia pasti akan berterima kasih pada dirinya sendiri di masa depan. Bagaimanapun, Jensen akan memiliki istri dan anak sendiri di masa depan, menjalani kehidupan yang tentram dan bahagia. Sedangkan Elena sendiri, mungkin akan mati berkorban demi negara, dan juga mungkin bisa berkontribusi bagi tanah air Huasia. Lebih baik saling lupa satu sama lain di dunia ini daripada harus sama-sama menderita. Meskipun Elena tidak terlalu merasa bersalah, dia tetap tak bisa menahan tetesan air mata. Di tempat lain, Jensen datang ke sebuah rumah beratap genteng sesuai dengan lokasi yang ditunjukkan oleh panah, dan kemudian membantu merawat luka seorang remaja yang sedang terbaring tempat tidur. Di sebelahnya berdiri satu orang tua berpakaian sederhana. Orang tua itu memiliki penglihatan yang kabur dan terus-menerus menyeka air mata. Setelah sekian lama berlalu, Jensen berkata kepada orang tua itu, "Nenek, penyakit cucumu adalah nefritis interstisial kronis. Penyakit ini lebih sulit disembuhkan. Cara terbaik adalah transplantasi ginjal. Namun, sumber daya yang dibutuhkan untuk transplantasi ginjal lebih kurang memadai, sehingga kita hanya bisa mengandalkan metode penyembuhan berkala. Aku sudah melakukan akupuntur untuknya, asalkan selalu berhati-hati setiap hari, sesungguhnya itu tidak akan berpengaruh besar bagi kesehatannya. Hati-hati, dia tidak boleh terlalu lelah, dan hanya boleh makan dan minum yang rasanya tawar, dan dia harus lebih memperhatikan cara pemakaian obat. Aku akan meresepkan beberapa resep obat untukmu nanti. Besok kamu bawa resepnya dan pergi ke Aula Singlin di Jalan Utara. Seseorang akan memberikan obat sesuai resep untuk kalian." Ketika Jensen selesai berbicara, orang tua itu ingin sekali berlutut, "Terima kasih dokter, berapa harganya?" Dia berkata demikian dan mengambil uang dari pakaiannya. "Itu semua adalah uang receh. Tidak perlu, aku adalah teman dari kakak tertuanya, dan dia mempercayakan aku untuk menjagamu. Kakak tertuanya sekarang bekerja di luar negeri, dan dia akan kembali sebentar lagi." Jensen memapah orang tua itu dan menatap Natasha lagi. Natasha segera mengeluarkan uang 100.000 yuan dan menaruhnya di atas meja. Dia berkata, "Ini adalah uang yang diperoleh kakak tertuanya dari bekerja di luar negeri, jadi dia memberikannya kepada nenek." "Apakah Coki benar pergi bekerja di luar negeri?" tanya sang nenek dengan cemas. "Ya, dia sudah pergi, jangan khawatir, dia sangat baik." Jensen tidak mengatakan yang sebenarnya. Lagi pula, pria itu berani membawa bom ke ban, dan diperkirakan hukumannya juga tidak ringan. Kemudian, dia melihat remaja di tempat tidur itu bangun dan beberapa kali mengingatkannya pergi ke Aula Singlin untuk mengambil obat besok. Penyakit mata neneknya adalah katarak, dan Jensen juga meresepkan obat tradisional Huasia untuk mensterilkan matanya. "Terima kasih, dokter." Setelah mendapat ucapan terima kasih keduanya, Jensen dan Natasha pergi meninggalkan rumah beratap genteng tersebut. "Jadi seperti inilah rasanya menjadi seorang dokter?" Natasha memandang Jensen dan tersenyum. Perasaan bisa membantu sesama ini adalah yang pertama kali dalam hidupnya, dan rasanya juga sangat berbeda. Sayangnya, dokter hanya dapat mengobati penyakit fisik dan psikologis. Tetapi dokter tetap tidak mampu membantu menyembuhkan penyakit yang ada dalam kehidupan bermasyarakat. Jensen menghela napas dan kembali memikirkan Billy lagi, dan berniat meluangkan waktu untuk membantu keluarga ini mendapatkan kembali hak atas tanah mereka. Keduanya segera kembali ke jalan. Saat ini, sebuah mobil Buick berhenti di pinggir jalan. Seorang pria berkacamata menatap Jensen lalu membagikan sepucuk surat. "Dr. Jensen, ada sesuatu yang ingin aku berikan, silakan lihat." Setelah berbicara, pria itu pergi. Jensen sedikit mengerutkan kening sedikit, membuka amplop dan melihat isi surat. Seketika wajahnya langsung berubah menjadi serius. "Jensen, apakah terjadi sesuatu?" Natasha melihat ada sesuatu yang salah dengan wajah Jensen, sehingga bertanya dengan cemas. Jensen tidak menjawab lalu memasukkan amplop itu ke dalam sakunya dan berkata, "Kakak Natasha, aku harus pergi dulu, nanti kamu pulang saja sendiri." Setelah kata-kata itu, Jensen mengemudikan mobil lalu pergi, yang membuat Natasha merasa terkejut karena sejak berkenalan dengan Jensen, dia merupakan orang yang sangat bertanggung jawab. Ini adalah pertama kalinya dia meninggalkan Natasha di tengah jalan. Apakah sesuatu benar-benar sedang terjadi?
Saat berada di dalam mobil Lamborghini, wajah Jensen sangat muram. Surat tadi diberikan kepadanya oleh organisasi pembunuhan malam, dan mereka sedang mengincar dirinya. Kring, kring. Saat ini, suara telepon berdering. Itu adalah telepon dari Panah. Tuan Jensen, organisasi pembunuhan malam telah muncul, dan kali ini tugasnya tidak mudah. Tingkat kehebatan pembunuh masih belum diketahui. Panah berhenti sejenak lalu tiba-tiba berkata dengan serius, dan Elisa menemukan bahwa target organisasi pembunuhan malam tampaknya adalah kamu. Mereka telah menemukanku. Jensen menjawab, isi surat tadi telah mengatakan, agar Jensen pergi ke Pulau Rainbow untuk menemui mereka, jika tidak, organisasi pembunuhan malam akan mencari masalah dengan Elena. Selain itu, surat itu mengatakan dengan sangat jelas bahwa jika ingin organisasi pembunuhan malam membebaskan Elena, Jensen harus pergi sendiri, sehingga Jensen juga tidak punya pilihan lain. Yang paling membuatnya tidak berdaya adalah dia selalu bersembunyi di belakang Elena, tetapi sekarang keberadaan dia telah diketahui oleh organisasi pembunuhan malam. Tuan Jensen, apa yang terjadi? Karena melihat Jensen tiba-tiba tidak berbicara, Panah jelas merasa ada yang tidak beres. Panah, biarkan aku menyelesaikan masalah ini. Jensen tidak menjelaskan terlalu banyak dan langsung menutup telepon. Setelah melihat Jensen tiba-tiba menutup telepon, Panah dan kawan-kawan sudah menebak maksud dari Jensen. Jensen ingin menyelesaikan masalahnya sendiri, dia tidak ingin menyeret Elena ke dalam masalah, apalagi sampai menyeret Panah dan kawan-kawan. Lagi pula, kali ini organisasi pembunuhan malam ingin mengincar Jensen. Identitas Jensen pun akhirnya terungkap. Selain itu, pembunuh yang dikirim untuk membunuhnya pasti sangat banyak. Itu karena Elena. Elisa mengecam dengan marah, Elena ini hanyalah sampah. Dia mengumumkan perceraian dengan Pak Jensen di depan umum. Sekarang dia malah semakin menjadi, setelah mencampakkan Pak Jensen, dia masih membiarkan Pak Jensen menanggung akibat dari perbuatannya sendiri. Bahkan Elena ini sekarang punya karir yang cemerlang, menjadi seorang pejabat yang tidak becus. Tuan Jensen tidak akan terlalu gegabah, kalau bukan karena Elena. Panah relatif tenang dan bisa menebak alasan mengapa Jensen pergi menjumpai organisasi itu sendirian. Karena di seluruh Wasia, hanya Elena seorang yang dapat membuat Jensen kehilangan akal sehatnya. Sebagai contoh, dalam insiden terakhir dengan Ezra di Pulau Hong Kong, Jensen juga marah besar hanya karena demi Elena. Saat ini, Elena sedang dalam perjalanan pulang. Meski suasana hatinya masih buruk, kata-kata Jessica sudah membuatnya tidak merasa terlalu bersalah. Di masa depan Jensen pasti akan berterima kasih padaku. Dia tersenyum dan menghibur dirinya sendiri. Kring, kring. Pada saat inilah datang telepon dari penatua Jack, Elena, aku ada perlu mencarimu, segera kembali ke kantor. Kelihatannya penatua Jack tahu tentang kejadian malam itu, mengingat nada bicaranya yang sangat dingin. Elena diam-diam merasa kesal, tidak tahu juga siapa yang menyebar berita ini, bahkan penatua Jack pun sudah tahu sekarang. Dalam keputusasaan, dia harus segera kembali ke kantor. Setelah dia memasuki kantor, dia langsung melihat penatua Jack minum sendirian di sana, dan wajahnya sangat muram. Elena, kapan kamu bisa mengubah temperamen buruk itu? Penatua Jack tiba-tiba memberinya minuman dingin, dan dia tampak sangat marah ketika melihatnya. Penatua Jack berkata dengan marah, aku baru kembali ke ibu kota sebentar, kamu malah sudah membuat masalah yang begitu besar untukku. Elena Lawrence paling tidak bisa mengendalikan emosinya, dan dia pun berkata dengan datar, Penatua Jack, dalam hal pekerjaan aku patuh pada keputusan Anda, tetapi dalam hal rumah tangga aku sendirilah yang berhak membuat keputusan. Penatua Jack berjalan mondar-mandir dengan marah, mengertakkan giginya dan berkata, pada malam ulang tahunmu, Jensen melakukan banyak hal untukmu, menghadiahkan bunga dan juga menyiapkan petasan. Kamu bukan hanya tidak tergerak, tetapi malah membiarkannya berlutut di depan banyak orang dan bahkan sampai memukul wajahnya. Apakah kamu benar-benar menganggap dia sebagai suamimu? Seketika Elena merasa sedikit sedih, tetapi dia tetap berkata dengan keras, aku tahu malam itu aku sudah menyakitinya dengan sangat dalam, tetapi di masa depan dia pasti akan berterima kasih padaku.